Hai kawan pajak, berjumpa lagi dengan podcast KPP Pratama Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik bagaimana cara aktivasi akun Cortex. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Retno yang akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Nah, telah hadir bersama kita semua di samping saya Pak Hardi. Selamat datang Bapak. Apa kabarnya Pak Hardi? Alhamdulillah baik. Semoga kawan pajak juga baik ya. Amin. Semoga kawan pajak juga dalam keadaan baik. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang kita ketahui bersama, DJP telah mengimplementasikan sistem Cortex di tahun 2025. Nah, sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai bagaimana cara login pertama kali di Cortex. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan kulik lagi untuk bagaimana sih cara aktivasi akun Cortex. Nah, baik. Kemudian mungkin kita sedikit mengulang lagi, Pak Hardi ya. Oke, ya baik Kak. Bagaimana sih atau apa sih Cortex itu? Oke, terima kasih Karno, halo kawan pajak. Jadi Cortex merupakan sistem administrasi perpajakan baru yang diterapkan oleh DJP yang dimulai tahun pajak 2025. Jadi karena tahun pajak berarti mulai 1 Januari 2025. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan kawan pajak mulai tahun pajak 2025. Cortex ini menggantikan sistem administrasi sebelumnya, di mana kita ada beberapa ya. Contohnya DJP online, untuk lapor SPT, ada e-faktur baik desktop atau web based. Kemudian ada Innova. Nah, ini semua dijadikan satu di Cortex. Implementasinya oleh tahun pajak 2025 Kak. 1 Januari 2025 berarti digunakan ya. Baik, berarti di awal tahun ini gitu ya. Berarti untuk Cortex ini mulai digunakan di tahun pajak 2025. Oke, berarti kawan pajak yang hendak menyelesaikan kewajiban perpajakan di tahun 2025 dari sistem yang lama sudah harus menggunakan Cortex. Namun apabila tahun-tahun sebelumnya bagaimana Pak Hardi? Nah, pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang tahun 2024 sebelumnya tetap masih menggunakan sistem yang lama nih Kak, sistem administrasi yang lama. Kalau lapor SPT tahunan masih di online, kalau lapor SPT BPN masih di web based. Baik, berarti yang perlu diperhatikan adalah tahun pajak. Tahun pajaknya. Kapan melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya. Baik. Nah, berarti kawan pajak perlu diperhatikan lagi tahun pajak kapan akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berarti Cortex ini berbasis pada website Pak Hardi ya? Iya, website. Mirip. Kayak kita kalau kemarin DJP online sama e-faktur. Ya. Baik. Basisnya ada web base bukan aplikasi. Bukan aplikasi. Jadi kawan pajak tidak perlu install aplikasi, hanya perlu menyiapkan perangkat komputer, tidak perlu download. Hanya perlu menyiapkan perangkat, bisa komputer, laptop ataupun telepon genggam juga bisa Pak ya? Akses Cortex bisa dengan telepon genggam. Luar biasa. Jadi cukup siapkan perangkatnya, tidak perlu install, kemudian siapkan koneksi jaringan, kawan pajak sudah langsung bisa mengakses Cortex. Ada satu lagi Kak. Apa lagi Bapak? Jaringan internet. Jaringan internetnya. Kuota internetnya harus ada. Kuota internetnya juga harus ada kawan pajak ya. Baik. Nah, kemudian kalau misalkan kita kemarin sudah membahas laman Cortex-nya, halaman awalnya kita sudah membahas apa saja menu-menunya dan kemudian juga fungsi-fungsinya di menu-menu tersebut. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya Pak Hardi? Kalau misalkan kita belum pernah mengakses Cortex sebelumnya. Baik kawan pajak. Jadi
kalau kita sebelumnya sudah mengulas tentang halaman awalnya saat kawan pajak mengakses Cortex, sekarang kita coba membahas bagaimana sih kawan pajak untuk mengakses masuk ke halaman Cortex. Jadi karena sistem lama sistem baru itu berbeda, kemudian apa yang dulu kawan pajak gunakan untuk login ke contohnya DJP online tidak bisa digunakan login di Cortex tentunya Kak. Di kawan pajak harus mengaktifasi dulu akun Cortex-nya. Jadi harus diaktifasi dulu nih Kak sebelum bisa login nih Kak. Jadi ibarat seperti Facebook, kita harus punya akun, Cortex juga harus punya akun, begitu Pak ya? Betul. Oke, kemudian bagaimana Pak caranya agar kawan pajak bisa aktivasi akun Cortex-nya? Bagaimana caranya kawan pajak melakukan aktivasi akun wajib pajak di Cortex? Yang pertama, tentunya kawan pajak mengakses dulu nih laman Cortex-nya. Kawan pajak mudah-mudahan masih ingat di Cortex DJP pajak.go.id. Kalau di lamannya, motifnya gimana? Bisa cari di menu mesin pencarian. Cortex DJP akan muncul di tampilan awal. Baik. Setelah tadi menu ke lamannya akan muncul tampilannya. Cortex DJP, Cortex dengan huruf kapital yang besar, kemudian sisi sebelah kiri ada login. Nah, login ini untuk nanti kawan pajak masuk ke dalam. Tadi sebelum masuk, kawan pajak harus aktivasi nih. Oke, baik. Nah, untuk aktivasi, kawan pajak memilih menu aktivasi akun wajib pajak, letaknya di bagian bawah. Oh, berarti yang dipilih merah. Oh, yang dipilih setelah login yang dipilih aktivasi akun. Nah, di menunya di login paling bawah aktivasi akun. Setelah mengakses, pilih yang aktivasi akun. Karena kalau belum aktivasi nggak bisa login. Betul. Gitu kan. Oke Pak, lanjut Pak. Oke, baik. Jadi kawan pajak yang akan melakukan aktivasi akun, silakan klik tadi menu aktivasi akun. Nah, setelah diklik akan muncul nih form. Nah, diminta untuk mengisi sebenarnya, ada isian. Form permintaan akses digital nih Kak. Nah, apa itu? Apa saja Pak yang harus diisi? Nah, yang harus diisi di form itu yang pertama biasanya akan muncul nih kanal permohonan tapi secara online. Nah, lewat internet. Kemudian tanggalnya. Ada pertanyaan apakah kawan pajak sudah terdaftar menjadi wajib pajak? Kalau aktivasi pasti harus terdaftar. Pasti sudah terdaftar ya Pak ya. Kalau belum berarti beda case lagi begitu Pak ya. Mendaftar dulu. Mendaftar dulu wajib pajak. Baik. Klik pertanyaan tadi, apakah sudah daftar? Diklik ada kotak seal, dicentang. Nah, setelah dicentang, silahkan kawan pajak mengisi NPWP-nya. Kalau orang pribadi adalah NIK, kalau badan usaha, instansi pemerintah itu NPWP 16 tentunya Kak. Oke. Nah, setelah diisi nanti akan muncul identitasnya nih. Oh, Hardi gitu contohnya kan. Setelah diisi. Oh, berarti di sini yang dimasukkan adalah NIK. Untuk orang pribadi NIK. Untuk orang pribadi, bukan NPWP yang lama begitu Pak ya. Nah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ya bahwa NPWP orang pribadi adalah bukan Undang-Undang Cipta Kerja, sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa NPWP orang pribadi adalah NIK. Oke. Gitu. Jadi yang dimasukkan NIK. Nomor induk kependudukan. Oke, baik. Bisa dilihat di KTP. Iya. Jadi perlu diingat, perlu diperhatikan ya kawan pajak yang diinput adalah NIK. NIK bukan NPWP yang lama. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana Pak Hardi? Oke, selanjutnya tadi setelah memasukkan contohnya NIK kita aktivasi orang pribadi ya. Setelah masukkan NIK akan muncul namanya. Oh, namanya siapa? Namanya Bulan atau Hardi lah gitu kan. Nah, maka kan pajak diminta untuk mengisi detail
alamat surat elektronik atau email dan nomor telepon genggam handphone. Nah, datanya ini harus sama tentunya dengan data yang di kantor pajak. Kan ada validasi. Oh, alamatnya apa? Nanti kalau sama kan ada centang hijau nih Kak. Nomor telepon genggamnya juga gitu. Nah, kalau sama akan hijau. Berarti untuk alamat email dan juga nomor telepon ini memang harus sama? Harus sama. Harus kalau sama. Nggak sama nanti akan validasi tadi akan silang merah. Oke, baik. Berarti harus. Nah, kalau nggak sama harus dirubah dulu datanya. Oke. Belum bisa melakukan aktivasi. Baik, berarti data email dan nomor telepon harus sama dengan yang ada di data DJP begitu. Kemudian kalau misalkan datanya berbeda, harus dilakukan perubahan data terlebih dahulu begitu ya Pak? Baik. Oke, kemudian selanjutnya, step selanjutnya Bapak? Tadi setelah ngisi NPWP, ini kata NPWP, kemudian muncul isian berikutnya adalah mengisi alamat surat elektronik atau email dan nomor telepon genggam. Kan pajak akan dilanjutkan ke step berikutnya. Jadi diminta untuk swafoto nih Kak. Oke. Jadi nggak bisa diwakilkan kan? Nggak bisa diwakilkan. Betul. Nanti, yang mau aktivasi Hadi, fotonya siapa hari kan? Jangan gitu. Jadi harus masing-masing kawan pajak sendiri. Betul. Yang swafoto begitu. Nah, swafoto pastikan device kawan pajak kalau menggunakan PC, laptop atau HP ada kameranya, fitur kameranya. Gitu. Setelah tadi swafoto, ada pernyataan nih Kak. Nah, saat foto ada validasi apakah fotonya itu sudah sesuai atau tidak. Setelah validasi foto, baru kawan pajak digeser ke bawah, ada menu pernyataan bahwa ini dengan benar dan sebagainya. Setelah benar, baru geser ke bawah lagi, ada menu simpan nih Kak. Oke, ada menu simpan. Saat kawan pajak sudah mengklik tombol simpan, aktivasi akun sudah selesai. Oh baik, ternyata tidak serumit itu ya Pak Hardi ya. Betul. Lumayan sangat mudah dipahami. Nah kemudian saya tertarik dengan satu hal Pak Hardi. Tadi kalau misalkan alamat email dan nomor telepon itu tidak sama atau tidak sesuai, itu akan tanda silang. Dan kemudian tadi seperti Pak Hardi sampaikan, dilakukan terlebih dahulu perubahan data. Nah, bagaimana caranya Pak Hardi ini untuk perubahan data? Oke, nah untuk perubahan data di kontak kawan pajak diminta untuk ke kantor pajak terdekat. Baik. Kantor pajak terdekat. Kantor pajak terdekat nih, bukan kantor pajak di mana kawan pajak diadministrasikan. Oke, berarti kawan pajak yang tadi datanya tidak sesuai, tinggal datang ke kantor pajak terdekat. Ya, contohnya kan, asalnya mungkin dari kota di Pulau Jawa gitu kan, lagi main ke Gorontalo gitu kan, lagi main ke Gorontalo. Nah, di sini mau aktivasi, ternyata beda nih, alamat email atau nomor handphonenya udah ganti lah. Silahkan datang, nanti bisa dirubah di kantor pajak Gorontalo. Betul, oke. Baik. Kemudian Pak Hardi, apakah semua kawan pajak yang di rumah ini wajib untuk aktivasi atau bagaimana? Oke, baik. Tadi kan setelah klik simpan, jadi saya mundur dulu sebelum pertanyaan. Setelah kawan pajak tadi simpan, isian tadi, pernyataan disimpan, akan dikirim link ya, akan dikirim ke email kawan pajak bahwa kawan pajak telah sukses melakukan aktivasi akun. Nah, pemberitahuan ini termasuk pemberitahuan bahwa ada password sementara nih Kak, yang dikirim ke email. Password sementaranya biasanya bentuknya agak susah diingat. Nah, itu yang dapat kawan pajak gunakan untuk login pertama kali. Masukkan ini kalau orang pribadi, kemudian sandi password tadi, password sementara,
kemudian captcha. Nah, apakah semua harus aktivasi akun nih? Kalau saya nggak punya NPWP, aktivasi akun nggak? Jadi sebenarnya tujuan aktivasi ini adalah agar bisa masuk atau login ke Cortex. Nah, jadi apakah semua harus aktivasi akun? Sebenarnya tergantung keperluan atau kebutuhan kawan pajak sendiri. Apakah perlu login ke Cortex atau enggak? Kalau perlu login ke Cortex, walaupun contohnya lah, mungkin karena saya bilang belum terdaftar, tapi ada keperluan untuk login ke Cortex, berarti harus aktivasi akun. Nah, saya contohkan lagi. Contohnya nih, yang lebih gampang nih buat ibu-ibu ini, istri yang bekerja, tapi memilih gabung NPWP ke suami. Kemudian di tempat kerja ditunjuk, kamu dong yang buat faktur, kamu yang buat bukti foto, kamu yang lapor SPT, ada surat siap perintah dari kantor. Karena gabung suami, nah si istri ini harus mengaktifkan akun Cortex. Tapi tidak terdaftar jadi NPWP. Oke. Jadi tergantung keperluan kawan pajak, ada perlu nggak untuk masuk ke Cortex. Oke. Berarti disesuaikan dengan keperluan masing-masing kawan Ya, pajak. betul. Ya. Oke. Berarti yang kalau misalkan tidak punya NPWP, bisa dibilang, itu bisa aktivasi. Tetap bisa aktivasi. Bisa aktivasi. Sepanjang punya nik. Sepanjang punya nik. Tapi tentunya kita punya nik semua ya. Warga negara Indonesia dari lahir sudah ada nik. Iya, betul sekali. Jadi aktivasi itu tidak terbatas bahwa si orang pribadi ini punya NPWP atau tidak. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau memang memerlukan akses untuk ke Cortex, ya harus aktivasi. Tidak perlu mengaktifkan linknya menjadi NPWP. Oke. Jadi bisa ada pilihan ya Pak ya, tidak perlu mengaktifkan linknya menjadi NPWP. Nah, jadi kawan pajak yuk segera melakukan aktivasi akun Cortex. Iya Kak, ini kan udah bulan Desember. Iya, mudah-mudahan kawan pajak segera melakukan aktivasi. Kalau tidak bisa mandiri, boleh ke kantor pajak terdekat lagi. Betul. Terdekat. Ya, silakan bisa datang ke kantor pajak apabila kawan pajak di rumah mengalami kendala dalam aktivasi akun Cortex. Iya. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung waktu podcast ini ya Pak Hardi ya. Iya, betul. Mungkin dari Pak Hardi ada yang mau disampaikan sebagai closing statement begitu? Oke ya Kak. Baik kawan pajak, jadi kita sudah di bulan Desember ya, bulan Desember 2025, Cortex sudah jalan dari bulan Januari. Ayo segera aktivasi akun Cortex-nya. Kalau kawan pajak memerlukan akses ke Cortex. Bagi yang ber-NPWP pasti punya keperluan kebutuhan. Tidak untuk melaporkan SPT orang pribadinya tidak. Betul sekali. Nah, kalau yang tidak ber-NPWP, tadi contohnya kalau istri NPWP atau suami di tempat kerja diberikan tugas untuk membuat laporan pajak perusahaannya, berarti harus aktivasi juga. Segera dilakukan. Kalau tidak bisa mandiri, silakan datang ke kantor pajak terdekat. Baik kawan pajak. Nah, semoga apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini dapat memberikan pencerahan dan juga menambah wawasan perpajakan kawan pajak semuanya. Nah, jangan lupa bagi kawan pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan untuk segera disampaikan. Kawan pajak juga dapat melihat tutorial terkait Cortex di YouTube Ditjen Pajak RI. Nah, kemudian jangan lupa kawan pajak untuk follow dan subscribe media sosial KPP Pratama Gorontalo supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Betul sekali. Bisa dicek di Instagram kami @pajakgorontalo. Nah, kemudian kami juga nanti akan kembali lagi dengan tema pembahasan lain yang tidak kalah menarik.
Kami tim penyuluh KPP Pratama Gorontalo pamit undur diri. Sekian dan sampai berjumpa lagi.